butuhkan ketika membuat sebuah umpan pancing, mau itu stick bite, popper. Nah, ini ada beberapa lure yang sudah saya buat sendiri ya teman-teman. Ini saya buat sendiri. Ada stick bite dan juga ada beberapa popper. Ya, beberapa popper. Kemudian di sini ada alat-alatnya yang saya gunakan, seperti amplas yang kasar. Kemudian ada beberapa bentuk dari ikan itu sendiri. Ini saya gambar sebentar ya. Aduh, ini lagi flow teman-teman. Jadi nggak ada jadwal mancing hari ini, kita buat video live saja untuk spill umpan-umpan yang sudah kita buat ya. Ini kita dalam keadaan flu, sebab kemarin cuaca nggak mendukung ya. Ini contohnya teman-teman, ini ada beberapa lure, contoh dari stick bite ya. Ini udah 1, 2, 3. Kalau ini untuk punggungnya. Nah, contoh seperti ini kawan-kawan. Ini dibuat menggunakan kayu ini. Nah, ini untuk saya minta, ini bukan dibeli ya. Ini saya minta di tukang pembuat apa namanya, yang buat kayak pintu lebih dikit kan dibuang, sayang tuh kalau dibuang. Mending kita minta dan dikasih sama abang yang punya itu. Oke. Kemudian juga ada beberapa untuk pembuatan popper. Ini kayu jati ya. Ini kayu jati untuk rantingnya. Cuman di sini bolong, tapi ini it's okay, nggak apa-apa. Karena saya ada contoh satu kita pembuatan kayu jati ini. Ini dia contohnya. Ini dari kayu ini ya. Ini. Dan di sini ada beberapa kayunya. Kayu jati semua ini. Rencana mau buat stick bite sinking. Ya, ini beberapa popper, cuman dia kayunya agak berat, jadi cocok dibuat untuk apa namanya, umpan stick bite. Jadi dia sinking ya. Ini poppernya, popper. Ini kalau nggak salah teman, ini timbang 60 gram. 60 gram. Ya. Ini kayunya. Kemudian untuk kawat stainless steelnya, saya menggunakan ukuran 2/0 ya. Ini 2/0. Yang pertama waktu pembuatan saya pertama itu 1,5 ini, jadi kecil. Nah, terlihat kan ini yang 2/0 dan ini 1,5 mm. Ini 2,2 mm kalau salah. Kelihatan kan kecilnya, perbedaannya seperti ini. Ini dia, cuman ini. Kemudian ada beberapa tang untuk pembentukan apa namanya, stainless steelnya ini, untuk membuat supaya dia itu bulat seperti ini, untuk penyangkut split ring ya. Ini kalau nggak salah ini yang 30 gram kalau nggak salah. Ini floating, cocok untuk trolling, UL popping ultralight, light popping, ini bagus. Ini belum saya kasih warna ya. Rencana mau didekal, pakai dekal, kertas dekal fast print. Ini sudah ada beberapa lure yang sudah saya warnai. Nih kemarin ini saya cuma punya catnya itu piloknya. Saya menggunakan cat pilok ya, di warna merah. Kemudian bodinya itu warna putih. Jadi ketika di air keruh kita menggunakan yang cerah-cerah ya. Kalau biasanya orang bilang stick bite red hat ya, kepala merah. Yang kepala merah ada beberapa ya yang saya buat nih. Seperti ini, 1, 2, kemudian satu lagi di bawahnya gold. Nah, ini yang sisik-sisiknya ini apa namanya, ini aluminium foil ya teman-teman. Kemudian kemarin saya juga stoknya habis yang untuk mata 3D nya ini yang 10 mm. Saya menggunakan yang 10 mm ya.
Tutup mata 3D nya ini 10 mm seperti ini, dibuat sendiri. Ini 80 gram, yang ini juga 80 gram, cocok untuk main popping umpan besar. Nah cuman salahnya kemarin saya salahnya di sini, untuk stainlessnya ini masih menggunakan 1,5 mm, beda dengan yang terbaru yang saya buat ini ukuran 2,0 mm ya. Jadi nggak apa-apa, ini kayaknya masih kuat. Dan untuk apa namanya, ketika kayu ini dibelah teman-teman, ada sisaan-sisaan serbuk, sisa-sisa amplas, serbuk-serbuk kayu itu harus disimpan. Nah kemarin saya buat yang menggunakan apa namanya, baking soda ya teman-teman. Ini baking soda bagus, cuman harus benar-benar setiap kita masukkan baking sodanya harus langsung dilem, jadi tidak menumpuk. Nah kemarin ini saya kelupas terbuka ya teman-teman, jadi dia nggak kuat. Nah ini seperti ini. Nah, yang kuat itu yang seperti ini kawan. Nah ini juga nggak kuat, ini kebuka nih timahnya, ada ini sinking, ini juga terbuka, jadi ada bekas kayak semacam pecah gitu ya. Kemarin ini saya tes dan actionnya sangat-sangat bagus teman-teman. Video actionnya nggak ada teman-teman, karena yang kemarin saya videokan itu cuman beberapa popper ya, beberapa popper yang saya tes. Nah kalau yang ini udah, yang sudah jadi, yang sudah dikasih clear, kemudian sudah dikasih apa namanya, resin, matanya merah, dan ini menyala di tempat-tempat gelap ya. Kalau di center menggunakan atau terkena cahaya, dan warna hijau ini akan bercahaya teman. Jadi apa kata orang, glow in the dark, seperti ini, bagus. Ini umpan apa ya namanya, ikan warna-warna yang orange putih. Saya menggunakan cat warna merah sama putih. Ini beratnya 90 gram, 80 kalau nggak salah, kemarin tuh 87, saya bulatkan jadi 90 gram. Oke, ini khusus untuk stick bite. Saya ada beberapa popper yang sudah dibuat, ini buatan saya sendiri. Ini buatan saya sendiri. Ini kemarin saya meniru yang punya Halco Rosta ya, cuman nggak mirip-mirip pitch. Oke, ini beratnya 70 gram seperti ini. Ini juga menggunakan aluminium foil ya. Dan kayunya ini kalau nggak salah menggunakan kayu-kayu seperti ini ya, menggunakan kayu-kayu seperti ini. Ini sangat-sangat bagus. Kemarin ketika saya menggunakan ini untuk tes actionnya, ini sangat bagus teman-teman ya. Kemarin kata teman saya, banyakin buat popper yang red head, karena red headnya ini gacor, killer ya. Apalagi main popping di air crew ya, kita harus menggunakan warna-warna yang terang. Ini belum saya ini ya teman-teman, apa, belum diresin, belum dikasih clear, jadi warnanya tidak mengkilap ya, seperti ini. Nah kemarin waktu menggunakan stainless steelnya ini, atau memakai stainless ini, menggunakan tang biasa ya teman-teman, belum menggunakan tang yang lancip atau bulat seperti itu untuk membulatkan, karena masih tang biasa, jadi tidak bulat seperti contohnya seperti ini. Seperti ini kan bulatnya agak bulat, ini bagus. Ini seperti ini kayak segitiga. Sama juga yang di depannya untuk tempat percikan air juga menggunakan tang biasa. Ini waktu saya buat ini belum ada bahan-bahan atau belum ada alat, belum ada alat untuk membuat stainless steel ini menjadi bulat. Jadi bulat, makanya alat apa adanya. Tapi saya meniru Halco Rosta, tidak cocok atau tidak sama persis, tapi actionnya bagus nih. Kemudian di sini ada lagi satu buah popper. Ini juga menggunakan kayu yang sama teman-teman. Kayunya ini di tukang-tukang kayu, tukang-tukang buat pintu. Nah ini banyak.
Ambil aja yang panjang-panjang apa 20 cm, 18 cm. Ini 17,5 cm panjang. Ini juga red hat. Ini juga sama teman-teman. Ini juga menggunakan ketika membuat bulatan stainless steel, kawat stainless steelnya ini tidak menggunakan tang khusus untuk pembulat, tapi ini menggunakan tang biasa. Makanya jadinya seperti ini. Seperti ini. Nah, kemarin juga saya tes actionnya ini bagus. Ini beratnya 80 gram. Ada satu yang mirip seperti ini, sudah saya kasih ya. Saya kasihkan ke adik saya, dibawa ke pulau. Biar dia tes apakah actionnya bagus. Tapi kemarin waktu kami tes di Muara, itu bagus actionnya teman-teman. Ini mantap. Kemudian ini lagi satu kemarin. Nah, ini yang kemarin teman-teman menggunakan baking soda. Baking sodanya itu tidak terlem semuanya sampai ke dalam, ya, tidak sampai semuanya ke dalam. Jadi ini bolong. Kemudian saya bersihkan lagi, nanti saya tutup lagi menggunakan serbuk kayu, kemudian dilem ulang. Ya, kalau angka baiknya kita menggunakan dompol kayu ya teman-teman. Tapi karena saya nggak ada dompol kayu, ya makanya nggak rapi seperti ini. Jadi ketika masuk cat, dia masih ada sisa-sisa kayak semacam ini ya, nggak rata, dia nggak rata. Jadi supaya di ini rata, ini contoh ya teman, contoh kayak ini, dia ini rata teman-teman, rata karena mereka menggunakan dompol kayu. Jadi untuk bagian punggung yang kita belah ini harus setengah saja, lebihkan beberapa inci untuk dompol kayu itu masuk ke tengah untuk masuknya stainless steel atau apa namanya ini kawatnya. Jadi dia rapi seperti ini. Jadi ketika masuk cat atau clear itu nggak ada lagi yang seperti ini kawan-kawan, seperti kayak lubang-lubang ini ya, yang semacam nggak rapi, nggak rata. Jadi salah satu caranya yaitu dompol kayu itu ada kalau nggak salah yang warna coklat. Ya, itu yang saya lupa beli ya. Tapi karena ini bukan untuk dijual, untuk dipakai sendiri, untuk pemakaian pribadi, ini nggak apa-apa ya. Ini rencananya nanti akan saya lem ulang ya, akan saya tutupi. Kemudian ini kalau nggak salah beratnya itu udah kehapus ya kena air. Ini 80 gram kalau nggak salah. Ini satu lagi, ini juga dari masih kayu yang sama teman-teman. Jadi beberapa cover itu menggunakan kayu ini ya teman-teman, karena kayu ini bagus, ringan. Jadi ketika kita melihat, ketika kita rendam atau tes, poppernya itu enggak seperti ini, tapi seperti ini. Ya, karena ada penambahan timah di sini. Ada beberapa timah yang saya taruh di dalam sini, timah. Makanya dia tidak di air itu ketika ada triple hook, dia tidak seperti ini ya, tapi seperti ini, agak apa namanya, ujungnya ini menghadapnya ke atas ya, seperti ini. Dan actionnya kemarin waktu saya tes ini luar biasa nih teman-teman. Kalau dibawa di tempat-tempat yang banyak GT-nya, ikan GT, ini sangat-sangat bagus. Oke. Ini satu lagi. Nah, kemarin ini sudah saya buat tempat mata 3D-nya. Terus saya tutup lagi menggunakan baking soda karena mata 3D saya udah habis. Rencana saya menggunakan mata hanya yang biasa, stiker biasa dibulat ya. Nah, ini perbedaannya kelihatannya teman-teman ketika membuat bulatan stainless steelnya ini. Untuk kawatnya ini sangat rapi, sementara yang ini enggak. Ini tidak ya, karena ini menggunakan tang biasa, ini menggunakan tang khusus untuk pembulatnya. Nah, seperti ini. Ini rapi, bagus. Yang kemarin untuk menutup pori-porinya ini teman-teman, saya menggunakan hanya lem ini ya, lem Alteco, yang biasa orang sebut itu lem setan, yang ada tulisan Korea apa Taiwan atau Cina apa itu. Ini menggunakan itu seperti ini. Ini tinggal penghalusan, tapi saya udah nggak menghaluskan lagi ya teman-teman. Saya hanya menutupnya biar dia rapi rata menggunakan clear, kemudian baru menaik cat ya, naik cat.
Ini juga sama teman-teman, kayunya masih sama seperti ini ya. Kemarin saya minta waktu sama abang yang buat yang membuat pembuat pintu itu banyak ya, dikasih panjang-panjang 19 cm. 19 cm itu ada berapa ya? Ada 8 buang masalah saya dikasih seperti ini. Bukan dikasih ya, saya minta. Karena dia udah nggak pakai lagi. Terus saya minta dikasih sama dia. Daripada kita beli-beli kayu, daripada terbuang kayunya, mending kita gunakan. Ya. Harus kreatif. Kita harus kreatif pemancing. Karena kemarin waktu saya kenapa mau membuat sepu umpan, kemarin tuh saya pernah beli teman-teman, taruh aja harga umpan popper itu kalau 80 gram ke atas itu harganya udah nyampe 100 ya. Nah coba saja kalau beli kita beli 5 nya putus, melayang uang 500.000. Mending kita buat sendiri ya, dan menghemat biaya seperti itu. Ya, tinggal naik catnya. Nah ini yang paling besar teman-teman, ini sampai 100 gram. Nah ini saya buat ukiran matanya ya. Kemarin di sini pecah teman-teman waktu saya menggunakan parang, ini pecah. Kemudian saya tutup ya. Ditutup menggunakan pertama serbuk kayu, kemudian masuk ke baking sodanya, kemudian diamplas. Amplasnya menggunakan yang 800 dan yang 1000. Nah ini timah nih teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini timah nih. Jadi dia dalam air tidak seperti ini, tapi seperti ini. Nah, ini saya namakan popper dive ini. Jadi ketika ditarik karena moncongnya ini menghadapnya ke bawah, runcingnya ke bawah. Jadi ketika ditarik dia tidak mengeluarkan percikan, tapi mengeluarkan gelembung. Ketika ditarik dia menyelam sendiri ya, Nah ini ada 2 yang saya buat. Ini cuma tes saja, siapa tahu ikannya mau. Kalau misalkan dia actionnya kurang bagus, kemarin dicoba ya menggunakan PE4, actionnya nggak keluar karena tidak balance dengan antara popper, joran sama PE nya. Ini kemarin saya tes PE4. Jadi actionnya itu keluar ketika sudah jaraknya itu 15 meter, baru keluar actionnya, ditarik kuat-kuat. Jadi kalau misalkan jaraknya jauh, ini kan dibuang kalau pakai PM4, kalau di cast ya, kalau di lemparan itu jauh teman-teman ya, jauh ya. Tapi kemarin waktu tes actionnya ini bagus nih ya. Popper diving ini 102 gram kalau salah, ini dua-duanya 102 gram seperti ini ya. Nah ini ada sisa-sisa serbuk kayu ya, seperti ini. Ini dulu ya teman-teman, diayak gitu ya, semacam yang ayak-ayak santan itu seperti ini. Jadi dia halus ketika kita menutup sebuah lubang di kayu yang kita belah, jadi dia menutupnya sempurna. Karena kalau menggunakan lem artikel dia kan kalau kayak mengeluarkan asap gitu ya teman, kebakar ya. Jadi salah satu untuk menutupi ini supaya dia presisi atau rata, yaitu dempul kayu ya, dompol kayu. Ini ada beberapa sisa-sisa ini ini aluminium foil teman-teman, itu semacam lakban gitu. Cuman ini bekas-bekas ini yang lebih-lebih nggak saya buang karena masih berguna menggunakan pembuatan seperti ini, siripnya gitu. Jadi ini masih berguna ya, walaupun ini sedikit tapi masih bisa kita akali seperti itu teman-teman. Jadi jangan dibuang-buang, sayang ya, kalau masih bisa digunakan kenapa tidak. Ini juga ada yang kecil, ini sudah saya cat putih kemarin teman-teman untuk stick bite-nya. Ketika saya buat putih, tahu-tahunya cat merahnya habis. Nah, ini sinking. Ini sinking. Oke teman-teman, sekian untuk video saya hari ini. Spill umpan-umpan yang saya buat, ini semua saya buat teman-teman ya, ini semua saya buat. Kemudian ini akan digunakan untuk pribadi saja
tidak diperjualbelikan. Kalau ada teman yang minta ya dikasih, saya kasih ya, karena ini supaya ada testimoninya seperti itu. Oke teman-teman, cukup untuk video saya hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Jos Gandos.